4 SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Salam sehat dan salam HK3P. Kali ini kita bertemu lagi untuk kegiatan field trip secara virtual untuk berada di Museum Bandar Lampung. Anak-anak, untuk field trip kali ini dilaksanakan secara virtual, tetapi kalian harus tetap semangat ya untuk mengikutinya. Nah, kita akan menelusuri sejarah Lampung yang akan kita lihat di Museum Lampung ini. Untuk sejarah dan isi dari Museum Lampung ini akan dijelaskan oleh Bapak Yuda. Ayo anak-anak, kita lihat bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi pun selamat datang di Museum Lampung. Sekarang ini kita ada di gedung pameran tetap Museum Lampung. Nah, di gedung pameran tetap Museum Lampung ini disimpan koleksi-koleksi yang menceritakan tentang sejarah dan kebudayaan Lampung. Adapun di Museum Lampung ini selain ada gedung pameran tetap, juga ada fasilitas berupa auditorium yang biasa dipakai untuk pertemuan atau acara-acara, kemudian ada gedung bioskop Sana Lampung yang bisa dipakai untuk seminar atau menonton film tentang kebudayaan Lampung. Nah, selain itu juga di Museum Lampung ini terdapat ruang storage. Storage itu adalah ruangan untuk menyimpan koleksi-koleksi yang disimpan di Museum Lampung. Karena selain disimpan di gedung pameran tetap, sebagian besar koleksi yang ada di Museum Lampung ini disimpan di ruang storage. Nah, setelah itu, mari kita berkenalan dengan sejarah dari Museum Lampung. Nah, Museum Lampung ini dirintis sejak tahun 1975. Nah, baru peletakan batu pertamanya pada 1978 oleh Bapak Dr. Andes Supangat yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Itu Museum Lampung ini mulai diresmikan pada tanggal 24 September tahun 1988 yang bertepatan dengan peringatan Hari Aksara Internasional. Setelah itu ada penambahan nama, yaitu nama Ruwajurai, yaitu pada 1 April 1990. Itu melalui SK Menteri. Di museum ini disimpan sebanyak 4.754 koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi. Adapun koleksi yang terbanyak adalah koleksi etnografika. Nah, koleksi etnografika itu adalah koleksi yang merupakan pembuatannya, cara penggunaannya itu mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Nah, baiklah, mari kita kenalan dengan koleksi-koleksi yang ada di museum. Nah, ini yang pertama adalah koleksi jenis koleksi biologika. Koleksi biologika ini terdiri dari koleksi binatang-binatang atau hewan-hewan langka dan juga tumbuhan-tumbuhan langka. Nah, di sini ada binatang-binatang langka yang berhabitat asli di Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan. Nah, ini ada beruang, kemudian ada terenggiling, ada harimau Sumatera, kemudian ada burung elang, burung kakak tua, ada gajah, dan juga itu ada harimau juga. Nah, ini habitat aslinya ada di Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan. Nah, mengapa hewan-hewan ini dilindungi? Karena hewan-hewan ini sudah langka karena perburuan, karena perusakan habitat aslinya dirusak, jadi mereka langka. Ini diabadikan di Museum Lampung, dan ini adalah hewan asli yang di offset atau diawetkan. Ini
sekarang ini kalau harimau Sumatera pusat konservasinya ada di Tambling, kemudian kalau gajah ada di Taman Nasional Waikambas. Oke, mari lanjut ke koleksi geologika. Oke. Nah, di sini ada koleksi geologika Museum Lampung, yaitu diorama letusan Gunung Krakatau. Diorama letusan Gunung Krakatau ini, letusan Gunung Krakatau sendiri terjadi pada 27 Agustus tahun 1883. Yang pada waktu itu Gunung Krakatau ini terdiri dari 3 rangkaian gunung api, yaitu Gunung Danan, Gunung Perbuatan, dan Gunung Rakata. Nah, ini pada waktu meletusnya 3/4 dari Pulau Krakatau ini ambles ke laut, sehingga menyebabkan terjadinya gelombang pasang atau tsunami setinggi 40 meter. Nah, itu mengakibatkan tewasnya atau korban jiwa sebanyak 36.417 jiwa. Itu menurut data-data dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian setelah letusan dari Gunung Krakatau ini terjadi sebuah kaldera. Nah, dari kaldera itu muncul sebuah gunung baru. Gunung baru itu disebut dengan Gunung Anak Krakatau. Nah, itu pada Desember 1927. Nah, itu pada setelah muncul Gunung Anak Krakatau ini, setiap tahunnya bertambah tingginya setinggi 8 sampai 9 meter per tahun. Per tahun bertambah tingginya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah material penyusun Gunung Anak Krakatau, yaitu ada lava dan lava bom. Ini adalah magma panas yang diluncurkan kalau yang lava bom ini, sehingga bentuknya halus, aerodinamis. Kemudian kalau ini magma yang dilelehkan, kemudian membeku menjadi batu seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, selain koleksi yang berkaitan dengan letusan Gunung Krakatau, di sini koleksi geologika Museum Lampung juga terdiri dari batuan dan mineral. Nah, ini batuan di sini ada batuan beku, batuan endapan atau batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorf. Nah, ini kemudian ada juga mineral, yaitu potensi yang ada di Lampung sendiri adalah minyak bumi dan batu bara. Oke, lanjut kita ke koleksi arkeologika. Ini koleksi arkeologika Museum Lampung terdiri dari koleksi-koleksi yang mulai dari zaman prasejarah, kemudian masuknya Hindu-Buddha, sampai dengan masa masuknya Islam. Nah, ini dimulai dari pada masa prasejarah. Di sini ada koleksi yang berhubungan dengan Homo erectus. Nah, Homo erectus ini terdiri dari Pithecanthropus erectus dan Meganthropus. Nah, ini ada pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Nah, ini adapun ada fosil-fosilnya, itu berupa replika Pithecanthropus erectus. Kemudian ada alat-alat seperti kapak penetak, kapak berimbas, dan sebagainya. Nah, adapun yang menjadi ciri khas dari masa Mesolitikum ini adalah adanya Kyoken Modinger atau sampah dapur. Itu bisa dilihat di sini ada fosil-fosil kerang dan fosil gading gajah. Oke, kita lanjut ke Homo sapiens. Nah, pada masa Homo sapiens ini kebudayaan manusia sudah lebih berkembang. Dia sudah mengenal bercocok tanam. Kalau tadi Homo erectus itu adalah berburu dan meramu, di sini sudah mengenal bercocok tanam. Nah, ini Homo sapiens ini manusia-manusianya seperti manusia Ngawi, manusia Homo solensis, kemudian manusia wajak. Nah, alat-alat kebudayaannya bisa berupa belincung dan beliung persegi. Nah, belincung ini untuk mengolah tanah, biasanya mengolah tanah, kemudian beliung persegi untuk alat pemotong. Nah, kita lanjut ke masa budaya bercocok tanam. Ini masih Homo sapiens.
Nah, pada masa bercocok tanam ini di situsnya, yaitu kalau di Lampung ada di Padang Cermin. Nah, ini ada berupa proses buat, proses pakai, dan proses buang. Nah, proses buat ini biasanya masih berupa calon alat batu, itu batu inti atau calon, kalau di sini ada calon belincung ini yang paling sebelah kanan ini. Nah, kemudian proses pakai ini adalah alat-alat yang sudah jadi siap dipakai. Nah, kemudian ada proses buang. Ini proses buang ini sudah melalui berbagai pemakaian sehingga sudah ada gompelan, tidak bisa dipakai lagi. Nah, kemudian ciri dari masa bercocok tanam ini juga adanya manik-manik. Ini sebagai bekal kubur. Oke, kita lanjut ke masa megalitik atau tradisi megalitik. Nah, di sini tradisi megalitik ini dikenal sebagai tradisi yang percaya bahwa roh nenek moyang itu yang sudah meninggal masih memiliki pengaruh pada kehidupan manusia saat ini. Nah, sehingga dibuatlah alat-alat untuk memuja nenek moyang tersebut. Nah, ini di sini ada yang namanya menhir atau yoni. Menhir dan ini adalah menhir atau lingga, dan ini adalah yoni. Yang ini. Nah, ini menhir atau lingga ini berbentuk seperti alat kelamin laki-laki, kemudian yoni berbentuk seperti alat kelamin perempuan. Nah, ini dipuja sejak masa prasejarah. Ini sebagai lambang dari kesuburan, baik kesuburan tanah maupun kesuburan reproduksi manusia. Ini pemujaan terhadap lingga yoni ini berlanjut sampai dengan pada umat Hindu. Pada kepercayaan Hindu, pemujaan lingga dan yoni ini diwujudkan pada pemujaan terhadap Siwa dan Durga. Oke, kita lanjut. Ini di sini ada alat batu. Ini lumpang batu untuk menumbuk biji-bijian. Kemudian di sini ada batu bergores. Batu bergores ini untuk mengasah benda-benda tajam guna memberi kekuatan sakti pada benda tajam tersebut. Nah, itu ada pada tradisi megalitik. Kemudian di sini ada arca megalitik Polonesia. Arca megalitik Polonesia seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan bahwa tradisi megalitik ini adalah tradisi yang percaya terhadap roh-roh nenek moyang sehingga roh-roh tersebut dipuja. Nah, ini sebagai media pemujaan terhadap roh nenek moyang. Begitu juga di sini. Ini juga adalah arca-arca megalitik. Kalau dari secara bahasa megalitik, mega artinya besar, litik artinya batu. Tapi di sini kenapa kecil-kecil? Nah, karena ini berasal dari tradisi megalitik. Tradisi tadi adalah yang berupa mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang, pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, ini dijadikan sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Oke, kita lanjut ke masa perundagian. Nah, di sini masa perundagian atau masa logam ini koleksi dari Museum Lampung terdiri dari 3 koleksi, yaitu koleksi Nekara, 2 koleksi Nekara, dan 1 koleksi bejana perunggu. Nah, ini 2 koleksi Nekara ini, yang satu dari Gedung Haji, satunya dari Sri Minosari. Nah, ini kalau Nekara ini fungsinya adalah sebagai alat bunyi-bunyian atau genderang. Ini biasanya untuk memanggil hujan atau untuk bunyi-bunyian pada upacara. Kemudian di sini ada bejana perunggu. Ini merupakan koleksi masterpiece-nya dari Museum Lampung. Nah, ini koleksi bejana perunggu ini untuk wadah air suci biasanya. Fungsinya wadah air suci. Nah, di sini terdapat motif-motif bisa dilihat di sini ada seperti segitiga itu ada pada kain tapis. Ini seperti motif pucuk rebung pada kain tapis yang kita kenal saat ini. Kemudian ada motif seperti pucuk paku. Pucuk paku ini bisa dilihat pada pagu
Pagunya biasanya pada rumah Lamban Pesagi itu pada bagian pinggir-pinggirnya terdapat pagu. Nah, itu melambangkan bahwa itu adalah rumah dari orang yang terpandang atau petinggi adat. Nah, seperti itu. Nah, ini adapun koleksi perunggu yang ada di Museum Lampung ini berasal dari berasal dari 300 tahun sebelum Masehi atau abad ketiga sebelum Masehi. Ini pengaruh dari kebudayaan Dongson atau yang ada di Vietnam Utara. Oke, kita lanjut. Nah, tadi setelah kita memasuki masa prasejarah, kita sekarang masuk ke masa sejarah. Jika di Indonesia masa sejarah dimulai pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi dengan ditemukannya prasasti Yupa, di Lampung masa sejarahnya dimulai pada abad ke-7 dengan ditemukannya prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ini berasal dari abad ke-7 yang bertuliskan huruf Palawa. Isinya kurang lebih adalah berupa kutukan terhadap yang tidak tunduk terhadap Raja Sriwijaya. Ini isinya berupa kutukan. Kemudian ini juga ada prasasti Bungkuk. Isinya sama. Yang tidak tunduk terhadap Sriwijaya diberi kutukan. Nah, ini dari Lampung Timur. Kemudian prasasti Palas Pasemah ini dari Lampung Selatan. Nah, ini mengapa kedua tempat ini diberi prasasti yang berupa kutukan terhadap yang tidak tunduk terhadap Sriwijaya. Nah, dimungkinkan karena adanya potensi di kedua tempat ini, bisa berupa rempah-rempah dan lain-lain. Oke, kalau ini adalah prasasti Batu Bedil yang berasal dari Tanggamus. Ini isinya adalah berupa mantra-mantra Buddhis, mantra-mantra Buddha, agama Buddha. Oke, nah, setelah itu kita masuk ke masa Hindu-Buddha. Nah, adapun peninggalan pada masa Hindu di Lampung ini seperti sejarah di Indonesia pada umumnya mengalami masa prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, terus masa masuknya Islam hingga masa kemerdekaan. Nah, ini peninggalan dari masa Hindu-Buddha ini terdiri dari arca-arca. Arca-arca di sini ada arca Siwa, arca Dewa Siwa, kemudian arca Dewi Durga, arca Dewi Sri, ada genta, ada relief arca Apsari dan sebagainya. Ini arca-arca ini merupakan arca cala. Arca cala yaitu arca yang bisa dibawa kemana-mana, fungsinya sebagai upacara adat, bisa dibawa untuk keperluan upacara adat. Oke, kita lanjut ke ini adalah arca Prasna Paramita. Arca Prasna Paramita ini merupakan Dewi Kebijaksanaan. Dewi Kebijaksanaan ini disebut dengan Prasna Paramita. Oke, kita lanjut ke masa Buddha. Pada masa Buddha ini peninggalannya adalah berupa kepala Buddha, kemudian ada fragmen tangan Buddha, fragmen tangan arca Buddha. Ini fragmen tangan tersebut bersikap tangan Vitarka Mudra atau artinya adalah sikap tangan yang memberikan pengajaran. Kemudian dan sebagainya. Nah, di sini ada prasasti. Setelah arca-arca tadi ada prasasti. Di sini ada prasasti Ulu Belu. Ini isinya berupa pemujaan terhadap Trimurti. Trimurti yaitu dewa-dewa pada agama Hindu. Kemudian di sini ada prasasti Dadak. Nah, prasasti Dadak ini isinya adalah mengenai peminjaman tanah selama 100 tahun untuk pendirian bangunan suci. Nah, selain itu juga ada yang berpendapat bahwa peminjaman tanah selama 100 tahun ini untuk sebagai penanaman rempah yaitu berupa lada yang menjadi daya tarik Lampung. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada arca Bodhisattva. Kalau lokalnya ini adalah arca Putri Badariyah. Nah, ini Bodhisattva ini merupakan seseorang yang telah berakad untuk tidak
tidak mencapai nirwana sebelum semua manusia ini mencapai kebudayaan. Tuh, ini adalah bodhisattva. Oke. Kita lanjut pada masa masuknya Islam. Masa masuknya Islam ini diperkirakan di Lampung pada abad ke-14, yaitu dari Banten dan juga dari Pagaruyung. Nah, ini adapun peninggalannya adalah Al-Quran dari kertas daluang, kemudian ada kitab-kitab fikih dan keramik-keramik bertuliskan Arab dan lafaz Allah. Oke, kita lanjut. Nah, setelah beberapa koleksi arkeologika tadi, kita masuk ke ini, koleksi filologika. Koleksi filologika itu adalah koleksi berupa naskah kuno. Naskah kuno yang ditulis dengan tangan, dengan media tulis berupa, ini ada kulit kayu dan ada dari bambu dan tanduk. Nah, ini yang dari kulit kayu ini beraksara, banyak yang beraksara Lampung, kemudian aksara Arab, dan ada raja-raja, gambar-gambar seperti itu. Nah, ini biasanya yang naskah kulit kayu ini berisi tentang pengobatan tradisional Lampung. Oke. Kemudian ini ada yang dari bambu, kemudian dari tanduk, dan ada yang dari gelumpai atau potongan-potongan bambu. Nah, ini isinya bermacam-macam. Yang naskah tanduk itu berisi tentang pewarisan tanah, kemudian yang dari gelumpai ini adalah berisi mengenai syair-syair cinta. Oke. Kita masuk ke senjata tradisional Lampung. Nah, senjata di Lampung ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga sebagai alat-alat upacara, juga sebagai alat kesenian. Nah, diantaranya adalah keris. Keris ini kalau di Lampung, bahasa Lampungnya adalah tekapang. Kemudian ada tombak atau payan, ada pedang, tameng, badik, dan golok. Nah, ini semua selain sebagai alat pelindung diri, juga sebagai alat upacara. Oke. Kita lanjut ke sejarah pahlawan nasional Raden Inten. Ini pahlawan nasional dari Lampung. Yang dimulai dari ini ada topeng-topeng ini disebut dengan tuping. Ini di Lampung Selatan masih ada namanya tari tuping atau drama tari tuping. Ini yang menggambarkan perjuangan prajurit gerilya Raden Inten pada waktu itu. Nah, kemudian perjuangan prajurit gerilya Raden Inten itu diilhami oleh semangat jihad. Semangat jihad, yaitu semangat keagamaan dalam agama Islam, yaitu digambarkan pada pedang punggawa Raden Inten ini. Ini pada pedang punggawa Raden Inten ini, pada bilahnya terdapat tulisan surat Yasin ayat ke-82 yang bunyinya innama amruhu idza aroda syai'an ayakulalahu kun fayakun, yang artinya kurang lebih bila Allah menghendaki sesuatu maka tinggal berkata jadilah maka terjadi. Itu semangat jihad mengilhami prajurit Raden Inten pada waktu itu. Kemudian ada senjata-senjata yang dipakai pada waktu itu. Di sini ada miniatur, meriam. Oke, kita lanjut. Di sini adalah senjata-senjata dari VOC, rampasan VOC. Ini ada pistol-pistol dan senapan. Oke. Kita lanjut ke sini. Di sini ada baju zirah atau baju perang. Di sini pada waktu itu digunakan sebagai baju perang, kemudian saat ini dipakai pada upacara adat Lampung. Oke, setelah itu kita masuk ke di sini ada koleksi numismatika. Koleksi numismatika yaitu koleksi berupa uang-uang kuno. Yang ini terdiri dari uang-uang kuno sejak zaman kerajaan hingga masa kemerdekaan. Nah, yang khas di Lampung ini adalah ini uang Orida atau uang Republik Indonesia Daerah, karena pada waktu itu
di Indonesia ini setelah kemerdekaan banyak beredar uang Jepang. Uang Jepang diedarkan oleh Nikka sehingga terjadi inflasi. Nah, uang Jepang ini kan tidak memiliki nomor seri, sehingga terjadi inflasi, harga-harga barang naik, sehingga pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, salah satunya adalah ORIDA yang diterbitkan di Provinsi Sumatera bagian selatan yang pada waktu itu mencakup Lampung juga. Oke, kita lanjut ke koleksi keramologika. Koleksi keramologika di Museum Lampung ini terdiri dari dua jenis, yaitu koleksi keramik asing dan juga koleksi keramik lokal atau gerabah yang ada di sebelah sana. Nah, ini kalau koleksi keramik asing ini lebih menggambarkan pada hubungan perdagangan antara Lampung dengan daerah-daerah luar, negara lain atau daerah lain, dan juga menggambarkan status sosial. Nah, yang memiliki keramik asing ini adalah hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini bisa dilihat dari ini, keramik Belambangan. Nah, ini di sini adalah pameran temporer Museum Lampung, yaitu kejayaan rempah Lampung dalam bingkai budaya. Nah, ini mengapa diambil pameran ini? Karena dulu rempah Lampung ini merupakan potensi yang menarik minat, yang pada waktu itu menarik minat dari baik Kerajaan Banten maupun dari Kesultanan Banten maupun dari Kesultanan Palembang untuk bekerja sama dengan Lampung mengenai rempah, yaitu berupa lada. Nah, ini juga yang menarik para penjajah pada waktu itu untuk menguasai Lampung. Mengapa lada Lampung ini menarik? Karena lada Lampung ini adalah yang paling pedas sehingga selalu habis di pasaran. Ini sehingga ini membuat Lampung ini menjadi kaya pada waktu itu. Nah, ini kekayaan Lampung pada waktu itu dicerminkan dari koleksi-koleksi ini. Yang pertama ada kain tapis. Dulu kain tapis ini tidak banyak motif sulaman benang emas seperti yang saat ini ada. Dulu hanya kebanyakan polos. Nah, sekarang banyak motif yang berhiaskan sulaman benang emas karena pada waktu itu orang Lampung mampu mendatangkan benang emas. Nah, mengapa dia mampu? Karena kejayaan lada tadi. Lada berjaya sehingga bisa mendatangkan benang emas. Kemudian keramik Belambangan ini motifnya dipesan khusus oleh orang Lampung yang mampu pada waktu itu di Eropa, sehingga hanya yang mampu yang bisa memiliki keramik Belambangan ini, dan dia mampu karena dia kaya dari lada. Oke. Setelah itu, nah ini ada Prasasti Bohdalung. Prasasti Bohdalung ini merupakan selain merupakan bukti masuknya Islam, juga bukti perdagangan lada antara Kesultanan Banten dengan masyarakat Lampung. Nah, kurang lebih isinya adalah berupa peraturan yang mewajibkan masyarakat Lampung yang masih bujang menanam 500 pohon lada. Kemudian yang sudah menikah menanam 1000 pohon lada. Oke. Kita langsung lanjut ke atas nih, Pak. Ya. Oke, siap. Di sini kita masuk ke ruang koleksi etnografika. Koleksi etnografika tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal adalah berupa koleksi yang cara pembuatannya dan cara pemakaiannya mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Nah, di Museum Lampung ini koleksi etnografika disusun mulai dari kelahiran, siklus hidup manusia dari kelahiran, remaja, menikah hingga kematiannya. Nah, kemudian di sini juga dibagi menjadi dua, karena di Lampung ini terdiri dari dua suku besar, yaitu masyarakat Lampung Said Batin dan masyarakat Lampung Pepadun. Nah, ini kurang lebih adatnya sama, hanya alat-alatnya saja yang berbeda. Nah, dimulai dari kelahiran. Kelahiran di sini di Lampung biasanya memang ada seperti kembang telur, itu untuk marhabanan atau akikahan. Kemudian di Lampung ini juga ada ini seperti kendi yang difungsikan untuk mengubur ari-ari bayi. Nah, ini filosofinya adalah untuk harapan.
semua ini berupa harapan supaya bayi tersebut selamat dan sehat. Oke, kita lanjut ke sini. Setelah kelahiran, pada masa menginjak remaja pada masyarakat Lampung, ini anak-anak yang laki-laki dilakukan sunatan atau khitanan, atau di sini disebut besunat. Nah, ini alat-alatnya adalah seperti ini, ada sarung, ada topi. Kemudian pada masyarakat Lampung saat sunatan ini dilakukan yang namanya khataman Al-Quran atau betamat, itu membaca Al-Quran 30 juz. Oke, lanjut. Nah, bila tadi yang laki-laki bersunat, ini yang perempuan ada yang namanya busepi atau serah sepi atau asah gigi. Nah, ini asah gigi ini fungsinya atau filosofinya adalah sebagai pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Ini alat-alatnya seperti ini, ada namanya ini pesihungan, yang paling menggambarkan mengenai proses ini adalah pesihungan ini untuk meramu obat-obat supaya tidak sakit saat diasah giginya. Oke, dan sini ada tapis muli, tapis yang dipakai oleh muli yang diasah giginya. Oke, kita lanjut ke pakaian adat pernikahan Lampung. Nah, adapun di sini yang ditampilkan di sini adalah pakaian pernikahan adat Lampung Pepadun. Adat Lampung Pepadun ini dominan warna putih. Sedangkan kalau adat Lampung Saibatin yang di seberang sana itu dominan warna merah. Nah, ini pada masyarakat Lampung Pepadun sigernya berlekuk 9. Sigernya berlekuk 9 ini menggambarkan adanya 9 aliran sungai yang ada di Lampung. Kemudian ada kain yang diselempangkan di siger itu disebut dengan selepai sigor. Nah, itu fungsinya untuk membedakan antara siger yang dipakai oleh pengantin dan siger yang dipakai oleh bukan pengantin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah peralatan dari upacara cakak pepadun. Nah, ini adalah yang disebut dengan pepadun. Nah, ini berupa tempat duduk atau singgasana. Nah, ini pada upacara cakak pepadun ini, semakin tinggi pepadunnya, semakin tinggi pula gelar adatnya. Nah, ini di sini hanya ada satu. Nah, ini pada masyarakat Lampung Pepadun ini gelar adat bisa didapatkan bila dia mampu mengadakan upacara cakak pepadun ini. Berbeda dengan masyarakat Lampung Saibatin yang harus dengan keturunan atau keturunan darah, itu baru bisa memiliki gelar adat. Oke, kita lanjut. Ini adalah adat kematiannya orang Lampung Pepadun. Nah, ini pada kematian orang Lampung digunakan cara-cara seperti cara-cara Islam, ya, pada tanda kutip, seperti ada tahlilan, ada nikah hari, nujuh hari, 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Nah, itu di Lampung Pepadun maupun Saibatin sama, hanya alat-alatnya saja yang berbeda. Oke. Ini kita lanjut pada kain tenun yang ada di Lampung. Ini ada kain tapis. Kain tapis ini merupakan kain khas dari masyarakat Lampung Pepadun. Di sini ada kain tapis jungsarat. Jungsarat ini dipakai oleh pengantin perempuan. Dipakai oleh pengantin perempuan. Kemudian di sini ada tapis Raja Medal. Tapis Raja Medal ini dipakai oleh petinggi adat atau penyimbang tuhu, penyimbang yang paling tua. Kemudian di sini ada tapis bintang perak. Tapis bintang perak ini dipakai oleh gadis pada upacara adat. Oke, kita lanjut. Nah, kain-kain yang ada di Lampung ini, yang tadi kain tapis sudah dijelaskan bahwa dipakai oleh perempuan. Nah, kalau selendang, di sini ada selendang namanya, kain-kain yang ada di Lampung.
Nah, ini bisa dipakai oleh perempuan, bisa dipakai oleh laki-laki. Ini di sini ada selendang, ada kain pelangi, ada kain sebagi, ada kikat akin. Nah, kikat akin ini bisa dipakai oleh laki-laki. Ini dibentuk seperti tutup kepala, kemudian dipakai pada adat pernikahan atau pada sunatan, itu dipakai oleh laki-laki. Oke, kita lanjut ke sini. Adalah kain kapal. Ini kain tenun yang merupakan khas dari masyarakat Lampung Saibatin atau masyarakat Lampung Pesisir. Ini kenapa disebut kain kapal? Karena di sini motifnya adalah motif-motif yang berbentuk kapal. Itu kapal biasanya adalah berbentuk kapal bercadi, perahu bercadi. Nah, ini ada beberapa jenis dari kain kapal, yaitu ada yang namanya kain pelepai yang dibentangkan di dinding seperti yang di atas ini. Nah, kemudian ada namanya kain nampan. Kain nampan yang di bawah yang kecil-kecil ini kain nampan yang fungsinya untuk menutup makanan tradisional pada upacara adat. Kemudian kalau yang kain pelepai ini dibentangkan di dinding sebagai tanda bahwa yang mengadakan upacara adat itu adalah petinggi. Itu kelasnya posisi di adatnya itu tinggi. Oke, nah ini kenapa motifnya kapal? Karena di masyarakat pesisir ini banyak melihat atau pada alamnya itu banyak melihat kapal-kapal, dan juga filosofinya dari kapal ini merupakan kendaraan yang mengantarkan kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal, dia diantar oleh kapal. Filosofinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kain inuh. Kain inuh ini merupakan kain tapisnya orang Lampung Saibatin atau pesisir. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Kain inuh ini biasanya dipakai oleh penyimbang tuhu atau penyimbang yang paling tua, istri dari penyimbang yang paling tua. Nah, ini motif dari kain inuh ini sudah sangat tua. Itu bisa dilihat dari motif yang ada di prasasti Dadak seperti yang sudah dijelaskan pada yang ada di bawah tadi. Nah, itu ada gambarnya. Nah, di situ motif-motif yang ada di prasasti Dadak dicerminkan ada di kain inuh ini. Nah, kain inuh ini saat ini teknologi pembuatannya yang aslinya ini sudah tidak ada lagi. Yang sekarang ini hanya menyerupai saja, menyerupai motif-motif dari kain inuh. Oke. Oke. Sekian tadi kita keliling Museum Lampung. Ya, tadi ada banyak koleksi yang mulai dari koleksi biologika hingga koleksi berupa benda-benda budaya yang ada di Museum Lampung ini. Nah, mengunjungi museum dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap negeri kita sendiri dan juga terhadap budaya kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita kunjungi museum, mari kita cintai budaya Lampung khususnya untuk supaya Lampung yang lebih berjaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan penjelasan yang sangat detail dari Pak Yuda Arta Pradana.
Kepada pihak museum, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu, sudah dijelaskan sangat detail tentang sejarah yang ada di Provinsi Lampung. Mulai dari peradaban manusianya, kemudian juga sejarah-sejarah tentang kebudayaan di Provinsi Lampung. Terima kasih juga kami ucapkan untuk anak-anak yang dengan baik, dengan sopan, dan dengan seksama menyaksikan kegiatan field trip virtual kelas 4 ini. Semoga kita semua bisa menangkap, bisa mendapat hikmah dan pengetahuan-pengetahuan baru dari kegiatan field trip ini. Nah, nanti anak-anak jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Kemudian nanti anak-anak juga akan mengikuti rangkaian kegiatan yang akan diadakan oleh Bapak Ibu Guru kelas 4. Kepada anak-anak, selamat mengikuti kegiatan field trip virtual kali ini. Selamat mengikuti, kemudian tetap semangat dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!